Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang perkembangan dan dinamika pendidikan Islam pasca reformasi dalam konteks Indonesia. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam dalam konteks Indonesia itu bersifat formalisme dan simbolisme. Apa itu formalisme? Formalisme itu artinya bersifat formal, legal gitu ya. Jadi resmi. Jadi pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang menggunakan label Islam secara resmi. Itu kalau di Indonesia. Jadi kalau Universitas Gadjah Mada, meskipun sebagian besar dosennya itu Muslim, sebagian besar mahasiswanya itu Muslim, itu tidak dikatakan sebagai representasi dari pendidikan Islam. Dan saya kira ini adalah salah satu kritik kita sebagai akademisi untuk ke depan bisa mengembangkan definisi pendidikan Islam yang lebih komprehensif. Kenapa? Karena zaman dulu kita mengenal ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, seperti Al-Farabi dan lain sebagainya, yang mereka sebenarnya tidak menggunakan label-label Islam secara simbolisme dan secara formalisme. Bahkan Baitul Hikmah itu yang didirikan pada masa Abbasiyah, itu pegawai-pegawainya itu banyak juga yang merupakan pemeluk agama-agama non-Islam seperti agama Kristen atau agama Yahudi. Nah, implikasinya apa kalau pendidikan Islam itu didefinisikan secara formalisme dan secara simbolisme saja? Implikasinya adalah banyak tokoh dari Indonesia, ilmuwan dari Indonesia yang sebenarnya itu seorang Muslim yang taat dan mumpuni dan diakui oleh dunia, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari representasi pendidikan Islam. Contohnya adalah B.J. Habibie. Siapa yang tidak mengakui B.J. Habibie sebagai seorang ilmuwan yang luar biasa? Dan B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan Muslim. Akan tetapi di dalam kajian kita terkait dengan pendidikan Islam, itu jarang sekali atau mungkin hampir tidak ada yang membahas atau mengkaji dengan mengkategorikan B.J. Habibie ini sebagai prestasi pendidikan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena definisi pendidikan Islam di Indonesia itu sangat formalisme dan simbolisme itu tadi. Sejak kapan? Bukan hanya sejak hari ini, tapi sejak zaman pra-kemerdekaan itu, klasifikasi atau kategorisasi pendidikan Islam itu bersifat simbolisme. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah ini ya. Jadi seperti misalnya dikotomi antara kaum agamawan dengan kaum abangan. Ini kan dikotomi yang menurut saya terlalu ekstrim. Ki Hajar Dewantoro itu tidak dikatakan sebagai representasi pendidikan Islam. Meskipun kebudayaan, konsep kebudayaan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro itu sangat bernuansa Islam. Nah, ini kan kritik kita. Supaya kajian pendidikan Islam itu semakin ke depan semakin luas ruang lingkupnya, itu seharusnya ada redefinisi pendidikan Islam. Oke ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang pendidikan Islam dalam pengertian yang tadi itu, yang simbolis dan formalisme tadi itu. Karena memang dalam percakapan publik pendidikan Islam itu di Indonesia konteksnya adalah pendidikan yang simbolis gitu ya. Baik teman-teman sekalian. Yang pertama, apa hubungannya antara reformasi dengan pendidikan Islam? Kita baca dulu kalimatnya. Lahirnya era reformasi yang membuka keran kebebasan memberikan implikasi pada banyak hal, termasuk pada perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Jika pada era sebelumnya, maksudnya pada era Orde Baru, kebebasan berpendapat benar-benar dibatasi untuk tidak mengatakan dibungkam, maka pada era baru ini, semua pemikiran, ide, dan gagasan yang tumbuh dan berkembang dari arus bawah menemukan momentum untuk berkembang di ruang publik. Kita ingat
kepemimpinan di bawah rezim Soeharto pada zaman dulu itu sangat-sangat represif. Dan represifnya rezim Soeharto itu tidak bisa kita salahkan karena mungkin bisa jadi itu merupakan kebutuhan zaman itu. Ya, buktinya setelah Soeharto runtuh itu kita melihat potensi disintegrasi itu hampir terjadi pada semua wilayah di Indonesia. Tapi dengan kepemimpinan Soeharto yang represif, yang otoriter kalau kita mengatakan, buktinya NKRI tetap masih bertahan. Mungkin represifnya rezim Soeharto itu karena kebutuhan zaman. Zaman itu memang harus represif barangkali. Dan ini perlu kita perdebatkan lagi, tapi fokus kita bukan pada situ. Fokusnya adalah setelah tumbangnya rezim Soeharto yang represif itu, ya, kalau dulu ormas itu yang Islam itu cuma ada NU dan Muhammadiyah yang gede ya, mungkin juga Al-Irsyad. Nah, pasca reformasi itu terjadi tsunami ormas Islam, muncul ormas Islam baru seperti FPI yang kemarin baru dibubarkan, seperti HTI, seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada sangat banyak sekali organisasi Islam yang lahir pasca reformasi. Pertanyaannya, kenapa lahirnya pasca reformasi? Karena sebelum reformasi tidak dibebaskan, ya, dikekang, ya. Jadi mereka hanya bergerak di bawah tanah, gitu ya. Sementara secara politik kalau kita ingat pada zaman Orde Baru itu partai Islam itu hanya satu partai yaitu P3. P3 itu menjadi representasi politik umat Islam dari semua kelompok. NU ikut P3, Muhammadiyah ikut P3 dan kelompok-kelompok non-NU non-P3 juga semuanya bergabungnya ke P3. Tapi pada saat reformasi tahun 98 dari 48 partai politik yang lahir itu 16 partai politik diantaranya adalah partai-partai Islam. Jadi selain ada ledakan atau tsunami ormas Islam juga ada tsunami partai Islam. Kapan itu? Pasca reformasi. Nah, dalam pandangan Yudi Latif, kemunculan Orde Reformasi membawa landmark baru dalam dunia politik di Indonesia, yaitu munculnya sebuah gejala yang disebutnya sebagai penghijauan elit politik. Jadi, menurut Yudi Latif, setelah reformasi itu, nuansa yang terkesan, ya, yang terlihat di dalam birokrasi Indonesia itu adalah nuansa hijau. Maksudnya, banyak kalangan santri yang masuk ke istana. Tokoh-tokoh Islam itu muncul gitu ya. Yang itu dulu pada zaman Orde Baru benar-benar ditekan gitu ya. Orde Baru itu kan simbol-simbol Islam itu kan sangat jarang. Contohnya jilbab itu sangat jarang gitu ya. Tapi pasca reformasi ketika kebebasan berpendapat itu dan kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers itu dibuka, maka terjadi gelombang baru yang lebih mencerminkan warna masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Kalau dulu ketika zaman Orde Baru kan ditekan, maka yang tampil di permukaan itu hanya bias, kepura-puraan karena tekanan. Tapi setelah dibebaskan, yang tampil di masyarakat itu adalah masyarakat yang sesungguhnya. Nah, Yudi meminjam klasifikasi Götz untuk menyebut Muslim taat sebagai kelompok santri. Menurutnya, kepemimpinan negara dan birokrasi pasca reformasi memperlihatkan representasi kaum santri. Nah, ini siapa Götz ini? Jadi ada seorang ilmuwan namanya Clifford Götz, ya. Clifford Götz ini yang meneliti sebuah kota di Mojokuto, Jawa Timur, kota Kediri ya, di Jawa Timur, yang kemudian menyimpulkan klasifikasi masyarakat Jawa itu menjadi 3, yaitu kelompok Abangan, kelompok santri, dan kelompok ningrat. Jadi ningrat, abangan, santri. Apa itu ningrat, abangan, dan santri? Kelompok ningrat itu ya kurang lebih kelompok yang memiliki akses kekuasaan lah, ya. Biasanya berdarah biru, punya hubungan keluarga dengan para raja biasanya.
Kalau kelompok abangan itu kelompok rakyat dari kalangan kawula yang tidak terlalu religius gitu ya. Sedangkan kalau kelompok santri itu adalah kelompok yang religius. Dan Clifford Geertz membagi santri menjadi dua. Ini penelitian Clifford Geertz ini sekitar tahun 60-an ya. 1960-an. Apa itu santri menurut Clifford Geertz? Yaitu santri modernis dan santri tradisional. Santri modernis ini diwakili oleh Muhammadiyah. Santri tradisional itu diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Nah, pada zaman Orde Baru, baik Muhammadiyah, baik Nahdlatul Ulama itu ruang geraknya terbatas. Ya, elit-elit dari NU atau Muhammadiyah itu sangat sedikit sekali yang tampil ke publik. Maksudnya dalam pentas politik jarang sekali. Nah, tapi pasca reformasi itu ternyata terjadi sebuah gelombang penghijauan atau penyantrian gitu ya. Nah, tetapi pada satu sisi ya, menurut penelitian yang terbaru, misalkan kita bisa melihat jurnal yang ditulis oleh Ahmad Najib Burhani itu ya. Itu menyebutkan varian santri ini berkembang pasca reformasi. Kalau pada masa sebelum reformasi itu santri ini hanya disebut merepresentasikan Islam modernis dan Islam tradisional, yaitu Muhammadiyah dan NU, pasca reformasi itu lebih variatif. Ada Islam-Islam baru, misalnya Islam ekstremis. Wah, ini baru. Ada lagi Islam fundamentalis. Nah, ini baru lagi. Ada lagi Islam radikalis. Wah, ini beda lagi, gitu ya. Kalau dulu nggak dikenal sebelum reformasi, setelah reformasi ini muncul, yang varian-varian baru ini muncul. Nah, jadi intinya reformasi ini menjadi panggung bersama ya untuk menampilkan diri dalam berekspresi di ruang sosial. Sebelum kita masuk ke pendidikan ya, ini sekilas sejarah. Kalau kita melihat pada sejarah itu, ya kaum santri itu berarti kelompok religius gitu ya, memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika sosial politik di Nusantara. Ini sebelum kemerdekaan ya. Sejarah mencatat fakta bahwa kemunculan gerakan-gerakan di tanah air banyak didorong oleh semangat keagamaan. Jadi kalau kita membaca sejarah abad 20 ya, berarti tahun 1900 sekian sampai tahun 1945, itu gerakan-gerakan nasional yang muncul itu didominasi oleh gerakan agama. Dalam hal ini gerakan agama Islam. Disebut gerakan agama karena menggunakan simbol-simbol agama. Simbol agama itu biasanya namanya itu menggunakan istilah berbahasa Arab atau menggunakan sebuah nama yang identik dengan agama, gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, yang pertama kali muncul itu adalah Jamiatul Khair. Kemudian ada Al-Irsyad, setelah itu ada Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam, termasuk ada Muhammadiyah, termasuk ada Nahdlatul Ulama. Ini sekilas ya tentang kelompok santri sebelum kemerdekaan. Oke, sekarang fokus kita ke sini. Fokus kita sekarang ke sini. Nah ini. Pada pemilu legislatif tahun 99 ya, itu terlihat ya dari 48 partai politik itu ada 15 partai politik yang berbasis masa Islam. Tadi di awal saya mengatakan 16. Oh, berarti ternyata hanya 15 gitu ya. Nah, ini menunjukkan tentang varian Islam di Indonesia. Jadi Islam di Indonesia ternyata variatif, tidak hanya satu aliran saja, gitu ya. Nah, dalam ranah pendidikan, pasca reformasi itu banyak bermunculan sekolah-sekolah yang menggunakan label Islam seperti sekolah Islam terpadu, gitu ya. Menurut Suyatno ini adalah seorang doktor ya dari UIN Sunan Kalijaga. Sekolah-sekolah Islam terpadu merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan nasional. Nah, ini yang fenomena yang baru muncul pasca reformasi. Apa itu? Ya, munculnya varian pendidikan Islam baru. Kalau dulu sebelum reformasi itu pendidikan Islam itu didominasi oleh Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah Muhammadiyahnya, NU terutama dengan pondok-pondok pesantrennya. Meskipun belakangan NU juga mengembangkan pendidikan formal di bawah Ma'arif gitu ya, yang berlabel Ma'arif. Tetapi
pada saat itu NU dikenal dengan pondok-pondok pesantrennya. Nah, pasca reformasi berkembang sekolah-sekolah baru menggunakan label Islam, di antaranya adalah SIT, Sekolah Islam Terpadu. Ya, kalau kita belajar sejarah SIT, Sekolah Islam Terpadu ini tidak bisa dilepaskan dari Jamaah Tarbiyah. Jamaah Tarbiyah itu adalah satu kelompok yang mereka sudah ada di Indonesia sebelum reformasi. Tahun 80-90 sudah eksis, terutama di kampus-kampus, dan mereka mengadakan halakoh-halakoh, dan mereka membentuk sebuah komunitas sosial yang solid pada saat itu. Tahun 98 ketika reformasi bergulir, kelompok Tarbiyah ini kemudian mendirikan satu partai yang disebut dengan Partai Keadilan yang sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi caranya begitu. Jadi afiliasi Sekolah Islam Terpadu ini secara garis besar ya, secara umum itu berafiliasi kepada PKS, dan PKS ini berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini gerakan yang lahir di Mesir yang diketuai oleh Hasan al-Banna. Nah, embrio ideologi sekolah-sekolah baru sebenarnya sudah ada jauh sebelum mereka lahir. Akan tetapi momentum reformasi menjadi momentum untuk mengaktualisasi ideologi tersebut dalam bentuk gerakan yang dimanifestasikan dalam unit pendidikan. Jadi pasca reformasi itu sekolah Islam itu ada banyak sekali variannya. Nah, saya akan menunjukkan yang di Purwokerto ini, yang spesifik di Purwokerto. Di Purwokerto itu ada satu lembaga yang tidak bernama sekolah, tapi namanya adalah Kutab, gitu ya. Ini. Nah, ini Kutab ini. Ini ada di Purwokerto, nanti bisa dicari sendiri ya. Jadi Kutab ini namanya Kutab Al-Fatih ini ya. Kalau saya pernah wawancara ke sana, itu tidak menggunakan istilah sekolah ya. Padahal lembaga pendidikan itu kalau di Indonesia cuma ada 3. 1 pendidikan sekolah, 2 pendidikan pesantren, 3 pendidikan pondok pesantren gitu ya. Mohon maaf, 1 sekolah, 2 madrasah, 3 pondok pesantren. Bentuknya kan 3. Tapi ini menggunakan nama Kutab. Kenapa? Karena pada zaman Nabi itu lembaga yang ada pada saat itu namanya Kutab. Nah, jadi ini adalah satu aliran baru nih menurut saya yang ingin istilahnya apa ya? Ittiba, mengikuti Nabi sampai pada simbol-simbolnya gitu ya. Sampai pada simbol-simbolnya, dan ini bisa diperdebatkan juga ini sebenarnya secara konsep filosofinya. Nah, jadi di sana ada itu namanya Kutab itu. Ini varian baru di dalam kelembagaan pendidikan Islam. Dulu di zaman Nabi, Kutab ini ada memang Kutab. Ini fungsinya adalah untuk mengajarkan ilmu-ilmu dasar ya, seperti membaca, menulis gitu ya. Kalau ilmu agama ya ilmu-ilmu agama dasar seperti ilmu membaca Al-Qur'an gitu ya. Yang masih dasar-dasar. Awalnya seperti itu. Menurut informasi dari Ahmad Syalabi, kalau kita membaca bukunya Ahmad Syalabi yang judulnya At-Tarbiyah Al-Islamiyah, dan ini buku penting ini untuk seorang mahasiswa tarbiyah, itu penting sekali. Kamu harus pernah baca buku ini. Ahmad Syalabi itu pada masa Islam muncul di kota Mekah, sudah ada 17 orang alumni Kutab yang dikenal sebagai orang yang bisa membaca dan menulis. Jadi pada zaman Nabi itu yang bisa membaca dan bisa menulis itu baru 17. Baru 17 orang yang bisa membaca dan menulis, itu 17 orang. Nah, kamu bisa membaca bukunya Ahmad Syalabi ini ya. Ini sebagai mahasiswa tarbiyah, ini sangat penting sekali bukunya Ahmad Syalabi ini dibaca. Nah, kemudian pada zaman itu 17 orang di Mekah yang kemudian mereka itu bisa membaca itu ada alumni Kutab. Nah, makanya pada saat itu Kutab itu menjadi pendidikan dasar ya, pendidikan dasar yang ada pada zaman itu. Selain Kutab itu ada Sufah namanya, atau ada Khon ya. Kemudian ada masjid, termasuk ada perpustakaan sebagai pusat-pusat pendidikan Islam pada masanya. Nah, Kutab ini ya kemudian digunakan sebagai nama lembaga. Bukan bukan label lembaga, tapi nama lembaganya. Kalau label lembaga itu misalkan sekolah Al-Firdaus. Al-Firdaus itu label. Sekolah itu nama lembaga.
Nah, kutab ini digunakan sebagai nama lembaga. Jadi nama lembaganya bukan sekolah tapi kutab. Paham ya? Bukan mensekolahkan anak tapi mengkutabkan anak gitu ya. Karena mengambil filosofi dari kutab ini tadi, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini varian baru di dalam pendidikan Islam khususnya di Purwokerto. Dan ada banyak sekali pendidikan-pendidikan yang baru. Kalau dulu pondok pesantren itu identik NU. Muhammadiyah memang dulu memiliki pondok pesantren tapi tidak banyak. Sekarang sudah banyak, sekitar 300 pondok pesantren. Kalau zaman dulu tidak, yang banyak punya pondok pesantren itu Nahdlatul Ulama. Meskipun tidak struktural tapi kultural gitu ya. Nah, zaman sekarang namanya pondok pesantren itu definisinya bukan hanya definisi yang mengacu kepada pondok pesantren Salafiyah NU saja. Ada pondok pesantren yang aliran berpikirnya radikalis, ada pondok pesantren yang ekstremis, ada gitu ya. Ada yang salafi, yang tidak ekstremis dan tidak fundamentalis tapi tekstualis, ada yang seperti itu, gitu ya. Nah, ini perlu kita kaji ini, apa namanya itu? Dinamika seperti ini. Nah, ini pancingan, nanti bisa dibaca sendiri jurnalnya nanti ya untuk merangkum materinya dan juga dari jurnal-jurnal yang lain. Baik, sudah 21 menit lebih 22 detik. Saya akhiri dulu ceramah pada sesi ini. Nanti bisa dikembangkan lagi dengan membaca jurnal-jurnal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.